Halo Sobat Retic Lovers Indonesia, Reptile Lovers Indonesia. Ketemu lagi sama gua Paul Rian, sama sohib gue ini Bos Kipli. Nah, ini mau lanjutin ngobrol-ngobrol yang tadi, yang kemarin-kemarin, yang soal retic. Dan sekarang ngomongin retic lagi. Masih banyak yang banget mau kita bahas soal morph retic. Kemarin udah 5, sekarang mungkin 5 lagi. Nah, apa nih sekarang kita mau ngomongin nih? Yang pertama gue mau bahas soal platinum. Platinum atau fire. Oke, lanjut. Platinum itu banyak ditemuin ya. Jadi kita ngomongin histori kan ya. Ngomongin Histori, sifat gen boleh. Sifat Ya kita kasih detail-detailnya seperti iya, apalah. Kayak yang kita tahu F0 ya masuknya. F0 ya. F0 wildcard-nya platinum banyak ditemuin di Sumatera, daerah Sumatera. Dan dengan ciri khas warna yang kuning. Ya, warnanya kuning terang, bright. Beda lah sama normal wild type ya, dia pasti beda. Walaupun sekuning-kuningnya normal wild type, pasti dia masih ada perbedaan sama yang namanya platinum itu. Oke. Gitu. Dan satu ciri khas yang paling kita jadi kuncian ya, warna lidah sih, ya pasti. Itu buat ciri khas dia ya, buat Iya. identifikasi platinum bukan Betul, ya. identifikasi antar kita bedain sama wild type sama platinum ini gitu, karena kebanyakan ya masih ada lah beberapa kasus yang mengatasnamakan label ya. Label ya, jadi bilangnya ini platinum nih, wild card, bla 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 bla. Ternyata Pas coba lihat lidahnya gitu kan, kalau lidahnya hitam apa ungu-unguan gitu, oh bukan ternyata. bukan gitu, normal gitu. Yang paling ciri banget sih yaitu lidah warna pink. Ya paling sama kita kasih tahu juga tuh di Plati sama Auto Fire itu tuh kan dia udah 2 strain. Ya, 2 strain, betul. 2 strain dan dia punya super form yang berbeda. Gitu. Platinum yang pure platinum bisa menghasilkan Lucy dan yang Fire menghasilkan Ivory. Tuh. Jadi nama Fire itu sih dari Babang Bob Clark lah dia bilang tuh. Babang tampan. Untuk apa namanya, untuk ngasih bedain yang bawa head albino katanya gitu. Tapi ternyata dia bawa super form yang beda. Ya. Tuh. Daunnya Ivory dia bawa. Dan gitulah. Terus yang pasti sih itu ular di Indonesia itu dulu pertama kali bikin Lucy ya kita ini di Indonesia sama Terraria yang bikin. Makanya sempat ramai dunia reptil dulu sana tuh di luar negeri sampai di sini. Wah, heboh. Ular putih, ular siluman. Nyata kita lihat ular monster tapi putih polos. Yang selama ini asumsi orang tuh ular siluman, jadi-jadian segala macam. Setan. Dan kita bisa piara itu ternyata sekarang. Gitu. Jadi kalau mau beli ya carilah banyak. Nyari dalam jangan, nggak ada. Itulah itu. Pokoknya ingat itu, nggak usah kacak-kacak alam pokoknya. Di kandang teman-teman banyak breeder. Udah beli di situ aja. Oke. Gitu. Sekarang mau lanjut lagi nih, bagaimana? Oke, kita lanjut deh. Selanjutnya Selanjutnya lanjutnya Blue Hypo. Hypo. Blue Hypo. Biru Hypo tuh apa? Hypo tuh Hypo. Hypo tuh Hypo. Apaan dong? Kudanil. Kudanil. Potamusa. Jadi Blue Hypo itu salah satu morph resesif yang bisa dibilang itu punya keunikan juga lah, dari warna dia yang kebiru-biruan dan ke hitam ya pattern hitam yang hampir hilang, makanya dibilang hypo. Gitu. Sama corak sih, coraknya Ya, dan patternnya yang unik juga. Kadang tuh yang sampai rosetnya tuh lurus. Iya. Lurus panjang, warna kuning cerah. Kayak temen gue tuh mau dapat padahal. Tapi sudah lah. Ter-PHP tahunya. Gagal dong. Gagal aja. Punya hype Blue Hypo cakep. Iya. Ya begitulah pokoknya, kasihan. Itu lika-liku laki-laki. Nah, balik lagi Blue Hypo itu. Blue Hypo itu banyak ditemuin di mana sih? Nggak banyak sih sebenarnya sih. Sedikit. Tapi ya ini ditemukan ya 2 tempat itu, dari Kalimantan dan Sumatera ya. Sumatera bagian selatan. Dan makanya sempat ada temen juga breeder yang ngembangin Blue Hypo, dia coba fokus main di situ. Dikawinkanlah 2 Blue Hypo itu wild caught, tapi keluarnya semua normal. Nah, makanya kita lihat situ ternyata dia ada 2 strain berarti kan di situ. Iya. Entah 2 strain atau gimana, pokoknya keluar normal semua. Dan padahal itu dua-duanya indukan itu memang tipikal. Tipikal, iya identik Blue Hypo. Itu.
Dan yang pasti di tempat gue sendiri, gue lagi coba kembangin si Blue Hypo juga. Nih sekarang lagi gue kawinin sama kemarin sama Marble. Itu unik juga. Satu anakan yang normal itu malah ikut banget patternnya mirip induknya. Sampai si roset itu ada bayang-bayang putih-putih. Iya, iya. Dan Bayang-bayang warnanya putih. juga ya mirip-mirip lah. Warnanya juga aneh, kuningnya terang, makin terang. Sempat gue pikir tuh kayak ada bayangan putih-putih di roset dia tuh akan hilang karena beberapa morph yang ada titik itu tuh hilang. Tapi ini tetap konstan, tetap ada. Dan malah makin kelihatan Makin sih. kelihatan malah ya. Iya. Di CD yang ke beberapa kali ini udah makin Makanya kelihatan. ini jadi makin penasaran namanya Blue Hypo. Seru. Itu lihat gambar tuh ada kan tuh, keren kan? Nah, itu. Ya tinggal tunggulah dari teman-teman breeder lain, siapa tahu mereka mau ngembangin lagi Blue Hypo dan makin banyak Blue Hypo di Indonesia Ya ini. kalau bisa sih tetap rare ya. Ya yang penting jangan bikin banyak masalah, tapi enggak lah, resesif lah. Resesif ya. Makanya Makanya gue bilang kayak bikinnya nggak gampang. ya jangan biarkan dia jadi over gitu ya. Ya, itu dia makanya kalau kita breeding yang penting satu, ya kita mesti benar selektif. Jangan cuman punya satu kodom, kawin sama betina banyak, tidak kira banjir, udah nggak ada harga di luar. Harus tetap Kasihan. rare, gitu. Masalah itu barang prestis lah, kita main di morph tuh emang ngejaga. Bukan masalah harga atau gimana lah. Paling nggak jangan sampai banjir banyak yang malah ada orang beli murah, malah dipiara salah-salahan, ya kan, kayak gitu. Ya, karena kita masih punya sisi idealis sebenarnya. Ya, gitu. Harus sih sebenarnya. Harus. Kenapa? Kalau nggak kayak gitu kita udah belok kayaknya sih, ya nggak sih? Belok dari retik gitu kan, belok dari reptil, apalagi gitu kan, main burung, juri, gitu cuy. Di reptil mana boleh lu? Tapi tetap lah, Nerayakin kalau gue juri. sih, ya sekarang sejauh ini gue konstan di retik lah. Walaupun mungkin orang tahu dulu gue breeding condro segala macam ini itu, sekarang ya konstan di retik gitu. Ntar kalau itu masih ngobrol-ngobrol sama yang lain sesi lah. Tetap gue masih pengen ngobrolin yang lain juga masalahnya. Iyalah, Seru, kita masih ngomong banyak. reptil tuh seru banget. Kita masih banyak yang mau Ya. kita share Ya. pengalaman sih. Oke, lanjut dari Blue Hypo nih. Blue Hypo kayaknya udah cukup lah ya. Itu pokoknya intinya dia gen resesif. Masih rare banget di Indo, walaupun di luar tuh udah banyak yang Combo. bikin. Ada siapa ya? Ada Travis, ada Bob Clark. Travis Barker itu drummer ya. Ya. Bob Clark segala macam. Wah, pokoknya keren-keren banget. Ya, foto gue lampirin tuh kan keren-keren banget kan. Pusing liatnya. Kinclong-kinclong. Itulah kenapa gue di PHP sakit banget aja. Itu pokoknya Blue Hypo itu salah satu retik yang oke banget lah. Rekomen banget buat dikoleksi. Itu emang bener-bener collectibles item banget lah. Barang Tuh. rebutan. Iya, keren, itu keren banget. Oke deh, sekarang lanjut aja biar cepet nih. Udah kemarin ngomong lama-lama bener. Kita harus Dia bosan. kita harus detail cuy. Iya sih. Bikin informasi tuh jangan setengah-setengah. Ya. Kayak Oke deh, lanjut nih ke morph lain. Salah satu morph yang fenomenal juga di dunia, chainsaw. Apakah itu chainsaw? chain itu rantai, saw itu Ketemu, I saw you. Bukannya, saw itu apa sih? Gergaji ya? saw itu gergaji SAW cuy. Saw, iya. Saw itu gergaji. Jadi rantai gergaji gitu. Itu yang nama siapa sih chainsaw itu sebenarnya? Gue sih dapat nama itu dari luar Iya, sebenarnya. iya luar itu kan chainsaw itu. Dari luar karena di Indonesia bukan Dan chainsaw. padahal tahun berapa sih lo dapet itu? 2012. Nah itu namanya sempet rame dan namanya kondom bergerigi kan. Karena ya gue sama Pedro ya kan otaknya setengah ya kan. Pedro tuh siapa sih yang hai permisa itu? Iya, Pace nagi. Nagi mulu lu. Pace nagi. Oh dia minjemin duit banyak ke orang berarti ya, nagih-nagih mulu. Iya, ya. nagi mulu. Rentenir jangan. Terus Lah, udah lupakan. cuy. Oke lah, balik lagi ke chainsaw. Ya. Chainsaw itu gennya apa sih? Gennya gue masih misteri sih sebenarnya. Karena Belum ada yang breeding emang? setahu gue jadi gue ngomong di Indo dulu ya. Di Indo belum ada, ya kan? Di Malaysia udah ada, Tapi belum di breeding. tapi belum di breeding. Temen kita juga beberapa punya ya, di Sumatera juga ya. Ada, ya ada teman kita di Sumatera. Tapi Ada belum tuh di breeding juga ya. Wildcaught ya, dia Wildcaught. Itu gue pernah waktu kontes tuh, gue pegang tuh gede banget sih. Gue lupa tuh female apa male ya? female. Oh female ya Female. dia ya? Yang punya kita juga female juga dulu. Oke. Itu Itu keren banget sih emang itu unik banget patternnya itu gue perhatiin dia apa ya? Aneh. Jadi reverse dari pattern umumnya si retik.
Aneh. Polanya tuh udah nggak kayak retik kalau gue lihat. Aneh ya, makanya itu polanya nggak kayak aneh. retik banget. Jadi dia punya roset itu hilang-hilang. Hilang, nggak ada, cuy. Numpuk di dorsal atas tapi ya kadang ada dikit, kadang nggak ada, ya kan? Iya, jadi kayak nanti lah kita ditampilin di sini. Ada, ntar gue kasih lihat ini. Keren kan? Lo ada kan foto-foto yang Baby Yoke itu ada? Banyak masih ada. Biar pada Gue lihat tuh. buat data, ya kan? Itulah chainsaw. Unik banget. Itu masih bener-bener rare ya, Iya. hitungannya. Rare. Gue Rare bilang banget. rare. Di luar aja jarang sih gue bilang. Jarang Ya, banget. gitu. itu juga permintaan di US aja tuh sampai, ayo dong kirim dong. Iya. Gue kagak ada. Udah laku sama orang Filipin. Udah kan. Sama temen gue di sana. Itu di sana juga udah gede, cuma dia belum Belum berani breeding ya. belum berani buat breeding karena dia punya ukuran minimal buat dia breeding karena dia minta maksimal kan. Dia ngejar maksimal buat anakannya nanti jumlahnya berapa. Makanya dia digedein semaksimal mungkin. Tapi emang sih gue punya temen di Filipina tuh emang aneh-aneh. Pengen gue jumbo pengennya. Gila-gila sih Iya. di sana sih. Sampai minta, ada nggak retik Sumatera yang paling jumbo deh, yang Kalimantan, bisa nggak kirim gitu kan? Biar apa sih? Mau bikin monster katanya. Iya. Kalau di Filipina katanya tinggal gede-gede Ya amat. gede-gede amat. Ya setahu kita memang kan seperti itu karakter fisiknya dari Oh iya, retik chainsaw juga setahu gue tuh nggak cuma di Sumatera ya, dia tuh ada di mana lagi? Semenanjung Malaysia. Oh, Malaysia. Semenanjung Oke. Malaysia sampai ke kalau di Borneo nggak ada sih. Brunei nggak? Brunei nggak ada. Setahu gue yang ada di Semenanjung Malaysia di Sumatera Utara. Oke. Dan yang kita dapat dulu tahun 2012 itu captive hedge, Iya. bukan UCH ya? wild caught ya. Oke. Itu. Hidupannya nggak tahu kayak gimana. Nggak tahu. Dapat telur ya. Dapat telur, teman di sana Tetesin ya? inkubasi, udah keluar 3 biji, yang 2 ada di teman, nggak survive, Oke. mati, sisa 1 itu yang di kita di field, udah diambil sama temen Filipin, di sana digedein, dan sekarang udah 5,5 meter ya, 6 meter deh. Ya, moga-moga teman-teman yang ada punya gituan ya, yang masih nyimpan ya, moga-moga bisa di breeding lah. Iya, kita temen sih Penasaran ngandelin juga. di Indonesia ya cuma yang di Medan itu doang sih. Ya, biar bisa kita bisa combo-combo ya kan. Siapa tahu ya kan itu kodom ternyata, karena gue sendiri belum tahu itu sifat genetiknya gue belum tahu. Ya, tunggu update-nya aja lah Iya. nanti. Gitu. Lanjut lagi. Oke. Sekarang ada Orange Ghost Stripe atau OGS. Orange ghost Dia tuh gennya apa? resesif. Resesif. Orange jeruk ghost. Kalau cewek lo apa posesif ya? Oke lanjut deh. OGS. Orange Ghost Stripe. Kenapa dibilang Orange Ghost Stripe? Dia tuh punya ciri khas warna yang lebih orange. Iya, Apalagi orange. pas baby banget. Itu sampai kayak merah bata malah kadang-kadang. Dan stripe. Rata-rata stripe. Kenapa ghost? Karena hantu. Karena patternnya ya Ya samar-samar. nggak Itu juga. apa ya? Lainnya juga nggak terlalu tegas gitu. Gue tahu Orange Ghost Stripe itu zaman dulu tuh dari Bob Clark ya kalau nggak salah. Dari Bob, dari Nerd. Iya. Kevin Nerd sih yang paling ngembangin tuh Dia dia. dulu, Yang sampai akhirnya dia bisa bikin cow juga kan yang kita Iya. ngomongin kemarin tuh kan. Dari OGS itu. Keren lah OGS tuh dia jarang, walaupun sebenarnya sih beberapa kali ditemukan di Indonesia. Di Jawa Timur ya khususnya. Rata-rata cuma di Jawa Timur ya. Di Jawa Walaupun Timur. gue pernah dengar juga di pinggiran Bali sana dikit lah, atau di Lombok atau mana juga nggak tahu lah. Itu pernah ditemukan juga ada OGS itu. Itu sempat fenomenal juga loh itu, guys. Iya. Pas kita ada kabar itu wild caught dan itu baby aja. Ya ada baby. Baby gitu kan. Itu sempat rame gitu, dan dulu orang nggak tahu gitu. Maksudnya dalam arti anak reptil itu nggak ngerti kalau ini tuh mulutnya ini gitu kan. Dia ngasih aja ke orang yang seharga maunya dia gitu kan sebenarnya. Ternyata udah tahu tuh gua nyesel itu aja. Walah keren banget Temen lah. gua. Blitar ya? kemarin? Blitar, temen ya. gua. Ya mungkin di alam juga masih ada lah. Sampai ada yang bilang katanya dapat head OGS dari alam, walaupun gua nggak tahu itu benar head apa enggak sih. Ya kita tungguin aja Nah, hasilnya. dari alam ya kan. Ya kita nggak tahu lah. Mungkin Iya. dia punya statement sendiri di situ karena dia mungkin ada historinya apa kita nggak tahu. Iya. Ini mau ngomong kayak kita tunggu hasilnya lah nanti. Yang pasti OGS tuh keren. Salah satu retik yang benar-benar collectibles banget lah. Worth it sih. Worth it gua banget. bilang. Bob kalau nggak salah udah bikin sama Pahit ya.
Udah. Itu yang putih tapi Korea merah-merah, orange gitu. Ah gila itu keren banget. Cuma gue nyari fotonya hilang loh, nggak ketemu lagi. Masih ada. Ada ya? Masih Aku coba ada. cari lagi, nah kita liatin di sini. Terus OGS apa lagi yang udah di combo-combo Gichi OGS tuh ada sama dia warna jadi orange ya kan? Albino GS juga udah Ada ya? Wah keren Albino lah GS pokoknya sudah deh. ada. Si Kevin bikin. Oh Kevin McCauley. Kevin bikin. Itu sih warnanya gila sih. Maksudnya dari baby udah oranye ya. Dan dia sampai gede pun warnanya masih stabil. Gitu. Masih tetap orange dan ya mungkin buat ngunci ciri khasnya orange orange ghost itu ya harus pakai albino gitu kan. Mungkin ya kan. Karena kita lihat secara fisiknya gitu. Ya moga-moga lah di Indo banyak lah, padahal teman-teman dapat banyak lah. Bukan kemarin tuh ada beberapa dapat, cuman ya gudang juga banyak yang nggak survive sih mereka piara. Ada Yang ya? gede juga ada, yang gede. Ada ya? Ada. Temen Itu import. ya isi import sih. Punya Hendriko import. Ya, moga-moga lah tuh udah beranak pinak lah nantinya lah. Oke lah, pokoknya GS kita tunggu update-nya aja nanti. Yang di Indo tuh bakal kayak gimana lah. Sekarang lanjut lagi nih ke morph terakhir sesi ini. Ini morph yang tipikal banget, mirip. Ini gue sekaligus dua morph yang diomongin sekarang ini. Jaguar sama Harlequin. Itu banyak polemiknya. Iya. Anjay, polemik. Nama Jaguar itu dari US yang ngasih nama itu si Bob. Bukan Bob Tutupoli kan, bukan ya. Tutup botol. Bob Clark. Kalau Harlequin yang ngasih nama itu Carlsen Wallner dari Villaletic, Jerman. Oh, berarti itu apa? Ular yang sama beda nama doang. Nah itu dia gue masih bingung. Soalnya gue liat beda sih. Ya oke lah, ya memang sih menurut Beda, gue. kayak dari rosetnya si Jaguar tuh yang gue perhatiin tuh dia lebih rapi, Dan ada gini. konstan. Iya, Ya kan? gitu. Kayak ada Terus air terjunnya kalau gitu. si Harlequin tuh lebih berantakan putihnya. Sampingnya tuh lebih roset tuh lebih lebih freak. Iya, lebih ugal-ugalan sih. Iya. Kalau gue bilang juga nyambung-nyambung juga. Kan? Nggak ada lekukan seperti air terjun gitu yang kita sering ngomong juga. Dan dia motif warna itu hampir mirip-mirip sama Tiger, mirip. Iya. Sampai dimasukin kelas Tiger dulu. Mau gue tag di sini temennya gue. Kelakuan tuh emang siapa sih namanya Heru Saputra ya ngelakuan emang tuh. Heru Gundul apa Heru siapa? Nggak ada akhlak tuh emang ya. Sampai jurinya tuh mau kebangetan gitu nih. Diam-diam aja kan Yaudah, sama-sama iya. temen ya kan. Ya Udah. aja. Terus juga dia mirip sama genetic stripe juga ya. Iya, hampir, Warnanya hampir. mirip-mirip ya. Cuma kepala lebih bersih apa, lebih abu-abu lebih bright. gitu. Dan kombo-komboannya juga lumayan oke. Oh, keren-keren sih. Itu pecahan, bukan maksud gue mau pecahan apa. Jadi dia tuh ngerubah morph tuh jadi lumayan freak. Kayak yang udah kemarin dibikin tuh apa aja? Harley Phantom Platy. Harley Phantom Platy. Harley Platy. Harley Platy. Terus ada Harley Motley, gua Harley ada Motley. sempat kemarin yang Cuma kalau Harley Motley masih nggak terlalu tipikal banget ya. Kalah ya Motley-nya ya. kalah, masih kalah. Soalnya emang rosetnya si Harlequin itu Kuat. emang sadis, kuat banget. Memang nggak Jadi si Motley yang biasanya nge-reduce apa roset, lo nggak bisa hapus gua kan. Iya. Gitu. Tapi jadi perpaduan yang keren juga. Keren, jadi jatuhnya, keren. Gitu kayak yang kita lihat Harlequin lurus itu ya. Kena Motley jadi kayak apa sih? Sampai ada yang sedih loh temen gue jual itu sampai jadi kaliko. Udah nggak usah dibahas. Itu keren banget sih men asli. Itu keren banget. Bodoh. Jadi kaliko nih kayak gini nih lihat nih. Emosi Wah, gua. gila. Emosi itu. Dijual dari sini biasa aja, disimpan bentaran di sana berubah jadi kaliko gila. Disimpan di sini lama ya kan? Nggak berubah. Nyampe di sana 2 bulan, cuy. Itu faktor kasih sayang sih kalau gue bilang sih. Dan Keren ya? Dan yang sedihnya dia ngirim foto dengan cekikikan katanya sih. Om, anjing gitu dong. Oke, gitu dong sih gue jawabnya, gue gak mau balas lagi, emosi. Itu salah satu morph yang keren lah, Harlequin sama Jaguar itu lah. Walaupun mereka mirip-mirip, tapi ya beda. Tapi Beda ya? iya. Oh ya, satu lagi, Jaguar lebih rentan wobble ya? Ya historinya bahwa Historinya Jaguar di ya? luar tuh lebih sering wobble. Walaupun gue juga ketemu beberapa Harlequin juga ada sih Ada yang wobble juga. Ada yang wobble. Cuma ya nggak tahu sih, mungkin karena dinamain Jaguar karena wobble, karena kita lihat di ular lain yang tidak ada mob Jaguar juga wobble. Enggak sih, emang motifnya gitu ya sih. Ya, adalah. Tapi yang pasti sih itu apa ya? Dua yang berbeda tapi mirip.
Itu doang Tapi juara. kalau dijejerin beda loh, Ci. Ya pasti beda emang, Iya. pasti. Lebih rapi Jaguar. Betul. Rapi banget. Misal dijejerin nih ular dua nih. Ini Harlequin nih apa? Jaguar. Ya beda gitu kan. Dan lokality ditemukannya tuh malah tempatnya mirip-mirip, sama-sama Jawa Barat. Iya. Daerah Bogor. Iya. Itu. Lu jangan pernah nyari loh. Udah ngacak-ngacak hutan Tapi di Bogor. terakhir udah lama banget kan ya itu. Ya beberapa tahun inilah, belum lama ketemu juga kan babyannya ada. Kemarin ya, itu bukan di Bogor sih, kemarin malah gue dapet. Gimana? Di Purwakarta. Bisa Jawa Baratan juga Masih sekitaran. di Jawa Baratan. Dan itu baby. Itu gue sempet sepik sama yang punya gitu kan, tapi nggak dikasih. Kasihan. Sedih kan. Ya pokoknya sekitaran situlah. Dan sifat gennya bro apa bro? Sifat gennya Jaguar sama Harlequin tuh kodominan. Kok dominan? Dia ada supernya belum sih? Apa? Supernya? Gue belum lihat ya. Gue juga belum lihat Belum sih. lihat. Gue belum lihat. Ya tinggal tungguin aja nanti Mungkin ya. update berikutnya deh. Ya nggak tahu ya, karena mungkin dia punya sifat yang kuat di pattern, orang mungkin lebih ke nyari combo ya kan dengan Lupa bikin Ya, supernya. gua belum bikin gitu Ya kan. nanti sih bakal ada pembuktian lah. Makanya kita lihat sifat gennya apa. Kodom atau dom atau Karena apalah. kita tahu Harlequin juga masih tergolong baru ya nggak sih? Ya, itu baru masih kan? baru lah. Baru gitu. Itu juga baru-baru berapa tahun inilah Harlequin tuh masih import kalau ya. Tapi yang di Terraria Walcott ya, itu Bogor ya. Wildcard Iya, Bogor. Ya itu Harley Mhm. Motley. Sempat rame itu berapa tahun lalu tuh, 2000 berapa sih? 2015. 14-15an lah. 14-15. 2014 dia dapat. 2015 dia nawarin gue nggak mau. Mahal aja. Terus 2017 2017 breeding ya? breeding dia coba. 18. Jadi. ah, Itu waktu itu sama Dan sekarang Platinum. teman-teman udah pada bikin wah kombonya tuh kayak tadi kita lihat tuh. Iya, Gila, sama keren. Platinum. Saat itu gue juga Gokil pernah ya. pegang Harley Platinum juga, udah proven juga, ya worth it gitu kan. Ya mungkin karena ya sekarang kan orang udah orientasinya ke breeding ya. Ya. Nggak kayak kita dulu orientasinya, kita banyakin varian gitu. Ya, koleksi aja. Koleksi. Ya, tapi memang itu barang, kok barang lagi sih ngomongnya. Itu retik, oke buat di keep lah, buat dikoleksi lah. Buat di combo juga oke. Nah, kita masih nunggu super form. Ya, jadi gimana? Sudahi saja? Sudah sampai di sini. Yang pasti itu informasi moga-moga membantu kalian buat jadi patokan-patokan lah, cuan buat bisa ngelihat varian-varian morph yang ada di kita di Indonesia ini. Pesan gue sih jangan bosen-bosen lah buat belajar ya kan. Kita di sini juga bukan mau menggurui sih sebenarnya ya kan. Kita cuma mau sharing ya. Sharing apa yang kita tahu, info yang kita tahu buat teman-teman semua biar tambah pinter ya nggak sih? Biar tambah pinter, biar nambah pengetahuannya juga gitu. Sama-sama belajar bareng lah kita. Gue juga tetap masih explore di retik segala macam. Kita masih nerima masukan seberapa banyak pun pasti kita terima masukan. Nanti di komen aja. Ya, yang penting jangan lupa komen, yang pasti subscribe-nya, share, biar Sukrek. makin berkembang. Sukrek Kita sama-sama belajar terus. Masih banyak yang bakal kita bahas soal retik, ular lainnya juga. Ini retik kalau mau tahu masih ada berapa morph lagi nih mau bahas. Tungguin aja pokoknya. Itu basic ya. Pokoknya itu basic semua. Dengan pengembangan seperti apa. Gitu. Itu masih basic. Yang pasti ya basic yang banyak ditemukan di Indonesia lah. Ya. Histori-historinya. Oke? Pokoknya jangan bosan ya. Lihat gue yang keren ini. Dan dia. Pokoknya stay tune terus di channelnya Drummer Snake. Sampai ketemu sama gue lagi, Paul Rian. Sama Kipli, Febrian Saputra. Makasih banyak. Bye-bye.